pulen banget, enak, manisnya pas, kemudian kuah kincanya rasanya pas, tidak terlalu manis yang menggigit gitu, ditambah lagi gurih kelapa muda yang diberi garam kemudian dikukus. Enak banget. Teman-teman, kali ini aku akan membagikan resep lupis ketan. Cara pembuatannya: setelah beras dicuci bersih dan direndam 3 jam, lalu kita bersihkan berasnya dan kita beri pasta pandan ya. Pasta pandan diratakan ke seluruh beras. Nah, setelah itu baru kita setelah rata baru kita cuci ya. Maksudnya dicuci itu supaya kita mendapatkan warna dan aroma yang natural. Nah, cuci saja sampai dengan warna natural yang kita inginkan. Nah, kalau saya cukup segini. Nah, setelah dicuci bersih ini kita diamkan kembali ya, disaring kembali selama 1 jam. Jadi biar dia benar-benar kering. Nah, kita buang-buang dulu air yang masih tertinggal, kemudian tiriskan selama 1 jam. Sementara ketannya ditiriskan, kita siapkan daunnya ya. Cari daun yang panjang, yang lebar-lebar, panjang gitu, karena ini nanti dia nggak cukup di satu kali daun, satu lipetan saja, dia harus dibungkus agak tebal daunnya. Pertama daunnya ini, setelah daunnya kita layu dulu ya, layu boleh di atas kompor, boleh mau dijemur juga boleh. Setelah itu dilap bersih, baru kita potong selebar 5 cm ya, 5 atau 6 cm tergantung dengan lupis besar lupis yang kita inginkan. Nah, setelah daun selesai, sekarang kita rebus air di panci. Kalau saya pakai panci presto yang praktis ya, kalau tidak ada panci biasa juga boleh. Nah, setelah itu kita buat lupisnya. Cara membuat lupisnya: daun yang panjang tadi kita lipat 2. Setelah dilipat 2 sama-sama panjang ya. Setelah itu baru kita buat segitiga dari lipatan tengah tadi yang menjadi puncak segitiganya. Puncak segitiganya ya, ada di bagian tengah lipatan tadi. Kemudian kita buat segitiga yang sama kaki. Nah, begini bentuknya. Setelah itu kita isi. Cara mengisinya jangan terlalu longgar, juga tidak terlalu padat. Longgarnya longgar saja, tidak seperti kita buat buat ketupat yang sepertiga gitu isinya, tidak ya, karena ketan itu mekarnya enggak seperti nasi yang mekar sekali, dia hanya mekarnya sedikit. Oleh sebab itu kita cuma perlu longgar saja, tetapi juga jangan terlalu padat, nanti dia nggak mateng, atau matengnya tuh nggak maksimal ya, dia nanti masih seperti nasi biasa. Kalau mau mendapatkan tekstur yang pulen, kita harus benar-benar longgarnya. Kira-kira mekarnya beras itu mekarnya beras ketan itu tidak sampai berapa persen ya, paling mekarnya itu bertambah 30%, itu kira-kira aja ya. Tapi kalau berbeda dengan ketupat, nah kita bentuk seperti ini. Kita ulang sekali lagi ya. Pertama kita lipat daunnya, lipat 2 sama panjang, kemudian buat segitiga yang sama kaki. Nah, puncak lipatan tengah lipatan tadi itu menjadi puncak segitiganya, menjadi sudut segitiganya. Nah, setelah itu udah berbentuk segitiga yang ini sama sisi ya, dia jadinya ya, sama sisi. Nah, setelah itu kita isi dengan ketan yang tadi sudah kita olah sebelumnya.
Ketannya boleh ya, kalau misalnya nggak mau pakai pandan, nggak mau pakai pasta pandan, mau hijau, nanti dia juga akan hijau sih sebenarnya, karena kena daun direbus dengan daun pisangnya ini dia akan hijau, tetapi hijaunya ya hijau biasa ya, hijau natural. Tapi kalau mau berwarna yang cakep dan beraroma pandan, tambahkan pasta pandan seperti tadi prosesnya. Nah, setelah itu nih, kira-kira saya akan meninggalkan sedikit saja tuh bagian atasnya ya. Nah, supaya nanti ketika direbus dia akan ke sisi-sisinya semua, mengisi sisi-sisinya semua. Jadi dia akan matangnya itu pas, nggak keras juga tidak kelembutan. Nah, setelah itu semua sisa daun kita simpul ke arah tengah. Lalu kita beri tusuk gigi. Nah, kalau ini sudah 2 lapis ya daunnya, posisi daunnya sudah 2 lapis, dia sudah lumayan tebal. Nanti kalau direbus dia nggak akan kebuka lagi. Nih, kalau cuma 1 lapis dia kebuka nanti. Oleh sebab itu pilih daun yang panjang, yang panjang-panjang ya. Nah, setelah selesai semua, kita air yang direbus tadi sudah mendidih. Saya menggunakan panci tekan yang simple ini pas banget untuk bikin apa namanya, ketupat dan semuanya enak. Ini praktis ya, nggak seperti presto zaman dulu. Saya punya presto yang dulu itu agak ribet, buka tutupnya ribet gitu. Nah, yang ini enggak, dia tutupnya kaca, gampang digunakan. Nah, setelah 1 jam, sebenarnya ini enggak 1 jam banget, 50 menit saya matikan kompornya, saya diamkan dulu 10 menit. Nah, setelah itu saya diangkatin, kemudian saya diamkan sampai benar-benar dingin. Ini saya ngolahnya sampai keesokan harinya ya, karena belum sempat dikerjakan. Nah, sementara menunggu lupis ketannya dingin, kita siapkan kuah kincahnya ya. Untuk kuah kincahnya saya pakai gula aren yang bagus ya, 150 gram ditambah 50 gram gula pasir dan 1 lembar daun pandan, lalu diberi 150 gram air putih ya. Ini saya timbang 150 gram ya airnya. Kemudian kita siapkan 1 sendok teh munjung tepung maizena, kemudian ditambah dilarutkan dengan 5 sendok air. Nah, ini gulanya kita masak dulu sampai larut. Kita masak gula aren, gula pasir dan pandan. Kita masak dengan api kecil sampai larut. Nih, apinya kecil aja, jangan besar-besar banget ya. Nah, setelah dia hampir larut semua atau sampai larut semua, kita masukkan tadi larutan tepung maizena. Nah, kalau di sini semuanya harus benar-benar bercampur rata dan larut ya. Nah, ini udah cukup segini. Dia kentalnya cukup segini. Ini sudah matangnya sudah pas, kalau enggak dibesarin sedikit apinya ya. Nah, setelah matang, matikan kompor, lalu kita saring. Kenapa harus disaring? Gula aren itu terbuat dari pohon aren ya. Pada saat proses pembuatannya itu mungkin saja ada semut yang masuk atau bunga aren yang masuk tanpa pengetahuan, tapi itu kan tidak masalah ya, itu proses yang alami, tidak akan menjadi parah-parah banget. Nah, setelah itu kita siapkan kelapa. Ini saya pakai separuh kelapa muda, dikikis ya, di kulit arinya dibuang dulu, kemudian diparut. Setelah itu kita beri garam setengah sendok teh,
diaduk rata, diberi 1 lembar daun pandan, lalu kita kukus sampai kelapanya lemes ya, atau empuk gitu ya. Ini saya kukusnya selama 15 menit aja sudah bagus ya. Kemudian dinginkan tuh. Nah, setelah siap semua, kuah kincanya siap, kelapanya siap, sekarang kita buka lupis yang tadi sudah kita rebus. Lupis yang sudah kita buat sekarang ini pada tahap akhir, sudah akan siap dimakan ya. Nah, lepaskan kulit lupisnya, lalu digulingkan ke kelapa yang sudah kita kukus tadi. Kita selesaikan semuanya, atau seberapa yang mau dimakan juga. Oh iya, ini dia tahan ya, tahan 4-5 hari di dalam kulkas ya, jadi bisa disimpan. Kalau misalnya belum habis bisa disimpan ya. Nah, setelah itu kita beri kincanya. Wah, kalau sudah sampai di sini jangan cerita diet ya. Dah, monggo silakan di